Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen belajar YouTube untuk pemula. Di dalam segmen kali ini saya ingin berbagi trik agar channel baru bisa cepat monetisasi, di mana trik ini berisikan step by step bagi Anda yang baru ingin membangun channel di YouTube agar channelnya bisa lebih cepat berkembang dan tentu saja bisa lebih cepat monetisasi. Trik pertama adalah Anda harus menentukan niche channel. Niche channel ini menjadi sangat penting buat Anda yang belum tahu. Niche channel itu adalah topik ya. Misalkan Anda mau bahas apa nih? Mau bahas vlogging, mau bahas food, kuliner, mau bahas tutorial atau lain sebagainya. Jadi Anda tentukan dulu niche-nya. Kalau mau tutorial, ya tutorial apa? Tutorial Android, tutorial PC, tutorial video editing dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau mau kuliner Anda mau apa? Misalkan mau food vlogger. Kalau mau food vlogger Anda tentukan dulu jenis makanannya, mau street food, makanan cafe atau apa. Jadi cari segmen dulu ya, cari segmen. Dan di sini niche-nya dibutuhkan untuk Anda mencari segmen dari audiens Anda. Nanti kalau audiens awalnya sudah ketemu yang suka, misalkan kuliner, masakan pedas. Nanti kalau Anda sudah bisa mengumpulkan orang yang satu minat dengan niche Anda, misalkan makanan pedas, maka nanti Anda bisa lebih cepat berkembang. Atau misalkan channel tutorial, editing video misalkan gitu. Nanti Anda kalau sudah bisa menemukan orang yang satu minat dengan editing video, nanti Anda bisa lebih cepat berkembang. Jadi Anda harus menentukan niche-nya dulu, jangan asal bikin channel nggak tahu mau upload apa. Yang penting ntar nanti aja mau gimana kayak. Nah itu nanti malah bikin susah. Anda harus merencanakan di awal dulu. Banyak kan orang yang bikin channel di YouTube dan kemudian berhenti nge-YouTube, bilang YouTube itu susah, YouTube algoritmanya begini ya, karena memang tidak memiliki perencanaan. Jadi pertama-tama rencananya adalah Anda harus tentukan niche, topik apa yang mau dibahas, dan kemudian setelah itu lanjut ke dalam buat rencana video dan jumlah video yang mau diupload. Jadi rencana video ini adalah topiknya apa aja, kemudian jumlahnya berapa. Dalam 3 bulan itu Anda harus sudah bisa memiliki stok video. Setidaknya videonya nggak harus dibuat dulu, tapi Anda sudah mempunyai perencanaan. Topiknya video 1 ini, video 2 ini, video 3 ini, video 4 ini ya. Kalau misalkan mau bikin kuliner makanan, misalkan masakan pedas ya, masakan rendang, masakan nasi goreng pedas, masakan nasi goreng ati, misalkan seperti itu udah ada. Kalau video tutorial ya Anda harus menentukan topiknya, misalkan editing video dengan Movavi, editing video dengan ini, cara trim, cara pasang musik, cara ini, cara itu, cara ini, dan kemudian itu semua udah Anda harus buat daftarnya dulu. Dan kemudian setelah Anda memiliki daftar itu, setidaknya Anda memiliki stok daftar untuk 3 bulan, dan kemudian tentukan berapa kali dalam seminggu Anda mau upload. Misalkan 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, atau 1 kali seminggu. Idealnya sih untuk channel baru agar bisa lebih cepat naik ya, lebih cepat naik adalah seminggu 3 kali. Kalau Anda kuat ya bisa seminggu sekali ya. Seminggu setiap hari, seminggu 7 kali. Tapi kalau nggak, tapi itu sangat berat ya untuk channel pemula. Jadi saran dari saya sih idealnya seminggu 3 kali. Namun lagi-lagi itu ditentukan juga Anda kuatnya semana. Kalau misalkan kuatnya cuma seminggu sekali, nggak apa-apa, seminggu sekali aja, jangan dipaksain. Yang paling penting konsisten dalam arti ya sesuai dengan jadwal yang sudah Anda rencanakan. Kalau mau seminggu 3 kali ya seminggu 3 kali, kalau mau seminggu sekali, terus upload terus-terusan selama 3 bulan. Jangan pernah putus, upload terus-terusan selama 3 bulan, dan kemudian nanti Anda akan lebih cepat mendapatkan audiens. Kalau niche Anda tepat, Anda akan dapat audiens, dan kemudian audiens itu akan membantu channel Anda untuk berkembang. Dalam 3 bulan Anda sudah bisa menentukan arahnya. Dan kemudian selanjutnya, trik selanjutnya adalah Anda harus menerapkan SEO. Pastikan Anda menguasai SEO, dan kemudian setiap video yang Anda upload itu Anda optimalisasi sedemikian rupa agar video tersebut bisa mudah diketemukan di dalam pencarian di YouTube ya. Karena untuk channel baru itu adalah kunci untuk bisa sukses. Jadi kuncinya ada di dalam pencarian YouTube. Kalau video Anda bisa diketemukan di dalam pencarian YouTube, maka
Anda akan lebih cepat berkembang, audiensnya akan lebih cepat dapat lagi. Jadi pastikan video-video yang Anda upload itu bisa lebih mudah diketemukan melalui pencarian YouTube. Dan untuk itu Anda harus menguasai SEO. Selanjutnya, trik berikutnya adalah evaluasi dan perbaikan. Anda harus melakukan evaluasi di mana video yang topik yang kena yang mana, yang nggak kena yang mana, dan kemudian nanti diperbaiki SEO-nya yang kena yang mana, SEO yang nggak kena yang mana, dan kemudian yang nggak kena itu diperbaiki penggunaan keyword, pemilihan topik, dan lain sebagainya itu dalam rangka perbaikan dan evaluasi untuk SEO. Dan kemudian selanjutnya kualitas video, misalkan kualitas visualnya gimana, animasinya gimana, gerakan motionnya gimana, ada sisi interaktifnya gimana, itu harus Anda evaluasi dan perbaiki. Dan kemudian yang terpenting audionya juga gimana, Anda harus memperhatikan audio Anda, apakah audionya gemersek, audionya mendem, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti Anda bisa mendapatkan feedback dari komentar-komentar di dalam video Anda. Kalau misalkan di Simple Channel ini banyak yang komplain dulu-dulu ya, ketika awal nih audio saya kebanyakan mendem dan kebanyakan gresek-gresek ya, karena memang saya tidak memperhatikan kualitas audio pada waktu itu. Yang penting bikin aja, dan itu kesalahan saya, dan kemudian banyak yang komplain, dan kemudian saya perbaiki kualitas audionya. Dan kemudian penggunaan backsoundnya, kalau dulu backsoundnya juga levelnya masih tinggi, jadi antara suara utama dengan backsoundnya sama besar, atau kadang-kadang malah besaran backsoundnya. Jadi saya atur sedemikian rupa agar backsoundnya kecil, backsoundnya hanya untuk menyamarkan suara noise atau suara-suara lainnya yang tidak dikehendaki. Nah, jadi Anda harus melakukan evaluasi dari waktu ke waktu agar Anda bisa terus berkembang. Dan ini pertanyaan yang kerap kali diajukan, berapa lama kira-kira channel bisa monetisasi? Jujur kalau menurut saya sih jangan terlalu mikirin monetisasi ya, fokus di konten. Karena kalau Anda fokus di konten dan Anda bisa mendapatkan audiens yang tepat, maka Anda dengan sendirinya akan cepat monetisasi. Karena apa? Karena kalau audiensnya dapat, 4.000 jam tayang itu akan lebih cepat dipenuhi, dan kemudian subscribernya juga akan lebih cepat dipenuhi. Jadi syarat monetisasi itu akan terasa sangat ringan kalau Anda fokus di konten. Sementara kalau Anda fokus di jam tayang nggak naik-naik, ini nggak naik-naik, ini nggak naik-naik, Anda pusing sendiri. Kalau misalkan audiensnya belum dapat, Anda fokus di konten, pasti nggak ada yang salah di kontennya. Kenapa nggak dapat audiens? Apakah kontennya memang topiknya terlalu rame, banyak yang bahas, cari topik yang lain, kemudian SEO-nya mungkin SEO-nya kurang tepat, dan lain sebagainya. Nah, Anda harus pelajari dari sisi itu. Daripada fokus kapan monet ya, Anda fokus di konten, fokus di SEO, pelajari hal-hal tersebut. Dan menurut pengalaman saya, rata-rata channel bisa monetisasi adalah di antara 6 bulan sampai 18 bulan. Rata-rata range seperti itu, 6 bulan sampai 18. Yang 6 bulan ini ya memang channel-channel yang bagus, yang berkembangannya cepat, yang memang mereka memiliki perencanaan matang, dan kemudian juga biasanya mereka juga pemilik channelnya sudah memiliki audiens yang cukup, baik itu di sosial media lain, jadi mereka bisa cepat monetisasi. Namun untuk channel-channel biasa yang merangkak dari bawah biasanya butuh waktu sekitar 18 bulan. Namun lagi-lagi semua kembali ke niche yang diangkat oleh channel tersebut, dan juga bagaimana si pemilik channel mengelola topik, mengelola video, dan kemudian mengelola audiensnya juga, dan juga memanfaatkan SEO untuk perkembangan channelnya. Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini, silahkan subscribe ke dalam Simple Channel. Buat yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Peace.